sore kepada Kak Alam, selamat melayani, selamat ibadah. Dan sore hari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita karena kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya boleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena rencana-Mu adalah rencana yang indah Tuhan, rencana yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan penuh dengan kecelakaan Tuhan. Tapi semua karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita. Kalau semua kasih kita Tuhan. Sungguh ku bersyukur.
kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami hingga detik ini ya Bapa. Dan sore ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, kami akan berikan pujian kami, penghormatan kami Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, datang dan berkatalah di atas pujian kami, urapi setiap kami Tuhan, dan kami merasakan lawatan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari berikan salam-salam dan hidup. Dan sore ini kita boleh bertemu satu sama yang lain oleh cara kasih Tuhan. Amin.
Tuhan yang segala kami memuliakan Engkau dan kami kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada kami karena besar kasih besar anugerah melimpah berkat atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami ingin memberi yang terbaik pada saat ini. Biarlah Engkau teruskan kami akan berkhotbah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Kuasa-Mu, setia-Mu, Tuhan, kebaikan-Mu terus ada setiap hari dalam hidup, sehingga iman kami, Tuhan, kami mengucap syukur anugerah kasih Tuhan bagi kami sore hari. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, sertai hamba-Mu dan tolong sertai hamba-Mu saat penguraian disampaikan. Roh Kudus bekerja sehingga hamba-Mu yang menyampaikan pun mengerti akan firman-Mu ini, dan kami mau melakukannya karena kami mengerti dengan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasai kami dengan roh-Mu sehingga damai sejahtera-Mu di waktu yang teduh ini boleh memberikan kesukaan di dalam hati. Kami akan dengar firman-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu berkasih. Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik, selalu baik, karena Tuhan tidak baik. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Dia sekarang ini, saya nggak mau buka sosial media lagi ya. Apapun juga isinya cuma carut marut aja. Orang saling memaki, orang mencari muka, aduh segala macam. Tutup, buka lagi aja. Semua bisa menjadi ruwet, semua bisa menjadi kacau, semua menjadi membimbangkan, memberi tidak ketenangan lagi dalam hidup kita. Tetapi firman Allah selalu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan lepaskan firman, baca dengan setiap hari. Habis membaca, mari perkatakan firman. Waktu kita ada masalah dalam pergumulan keuangan finansial, katakan firman, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan. Waktu kita mulai memperkatakan firman itu, kita sedang memberitahu pada Allah, ini loh engkau punya janji, aku pegang janji. Saat kita sedang tidak ada damai, ada gangguan, ada entah apapun yang membuat kita kehilangan damai, maka perkatakan firman itu. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Aku akan memberikan damai sejahtera. Perkatakan di mulut kita. Kalau kita membaca firman, jangan diam. Perkatakan supaya perkataan firman ini kedengaran lagi kepada kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran sabda Kristus. Waktu diperkatakan, kita memperkatakan perkataan firman itu dan kita mendengar kembali, maka iman kita akan bangkit kembali. Kita menjadi kuat. Tidak ada hal yang lebih penting. Iman kita harus kuat selalu. Karena sedang digedor sama iblis saat ini. Digedor oleh dari berita-berita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca. Kita digedor sehingga kita memikirkan, adakah Tuhan saat ini? Kok keadaan kayak begini jadinya semuanya? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Tuhan tetap ada. Situasi seperti apapun tidak ada yang bisa menggetarkan Tuhan di surga. Sehingga Tuhan menjadi tidak tenang, Tuhan menjadi kacau. Tidak. Seperti apapun keadaan dunia ini, Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada yang bisa turunkan Dia dari tahtanya, dari kemuliaan, dari kuasa Dia. Orang mengatakan gak ada gereja-gerejaan, wis cukup, gak ada ibadah-ibadah, terus Tuhan turun kuasanya. Tidak, tetap Dia Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Gak ada yang bisa getarkan Dia. Betapa kita bersyukur, kita percaya kepada Allah, di mana kekuasaannya tidak tergetarkan oleh apapun. Kejadian apapun, dunia sedang kacau, Allah tetap Allah. Waduh, ekonomi seperti apapun kejadian saat ini, Allah tetap Allah yang hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu Allah tidak pernah menjadi bingung untuk menolong manusia yang berharap pada Tuhan. Karena apa? Dia Allah dan Dia berkuasa. Saya mau ingatkan satu hal. Tadi lagu yang dinyanyikan waktu awal kita masuk, itu lagu cocok sekali dengan akhir firman Tuhan ini ya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saya nyanyikan lagu itu, saya langsung tulis lagunya ini. Saya masuk disambut dengan pujian itu. Saya bilang, Tuhan kau ada di sini. Saya percaya Dia ada di sini.
Tuhan tidak aja ada di dalam satu gedung yang hebat, yang besar, yang mewah dengan musik yang hebat, dengan pemimpin pujiannya. Tuhan ada waktu ada umatnya yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu hadir, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menghormati iman dimanapun letak gereja itu. Kalau semua yang hadir percaya bahwa Allah ada, Allah turun, Allah menghormati iman itu. Jaga iman kita baik-baik. Jangan ada yang menggeserkan iman, atau jangan ada hal yang menggoyahkan iman. Saya mau ingatkan satu hal dari firman Tuhan ini dengan judul kualitas janji yang tak tergoyahkan. Ingat, Allah kita itu pemberi janji yang hebat. Jadi dia bukan cuma sekedar mulutnya aja yang pintar ngomong janji, tapi dia yang melaksanakan setiap janji firman. Ada yang bilang 7.000 janji di dalam Alkitab. Saya belum menghitung Bapak Ibu. Itu orang hebat. Tapi banyak pengkhotbah bilang 7.000 kira segitu. Apakah Allah tidak bisa melakukan 7.000 janji? Oh, terlalu mudah melakukan itu. Anggota DPR nggak bisa, ya. DPRD nggak bisa menepati janji-janjinya. Ya, wali kota, gubernur nggak bisa menepati janji. Bahkan presiden pun belum tentu bisa melaksanakan janji-janji. Tapi kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia berbuat, dia melakukannya dengan sepenuh kuasanya. Kalau saudara ditolong Tuhan dan sudah mulai itu, kuasamu sudah turun atasku Tuhan, karena aku ditolong Tuhan saat ini. Allah melakukan sepenuh kekuatan Allah. Dia melaksanakan, dia menetapkan, dia melakukan janji. Situasi keadaan saat ini selalu bisa berubah. Ada yang tidak berubah yang mengimbangi situasi. Ada yang tidak berubah yang mengimbangi situasi. Menurut sendiri. Bentar saudara, saya menurut sendiri. Ngapain? Ada yang tidak berubah untuk mengimbangi situasi yang selalu berubah-ubah, yaitu janji firman Tuhan di Alkitab. Itu tidak pernah berubah janji itu. Dan kalau dia mengatakan, dia melakukannya. Ya. Janji itu bisa terlaksana dengan pasti, bahkan ditulis bahwa semua janji-janji itu Tuhan sudah melaksanakannya. Ayat inti, ayat utama kita baca Yosua pasal yang ke-21. Kitab Yosua pasal 21. Kitab Yosua pasal 21 ayat 43, 44, 45. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitab. Saya di sini senang sekali kalau ibadah masih didengarkan srek orang-orang bawa Alkitab. Saya senang sekali dengarnya. Sekarang kan waduh, nggak ada suaranya ya. Tiba dong bunyi masuk teleponnya. Bunyinya lain. Kalau ini saya dengerin. Aduh, nikmatnya suara itu ya. Ayat 43 mulai. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan kepada seluruh penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 43. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan itu Israel rohani. Bahkan Israel yang asli Israel pun cuma 5%
di Israel. Yang lainnya nggak percaya. Kecil sekali. Mereka tidak percaya. Mereka masih menunggu Mesias. Mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Itu masalahnya. Kasihan sekali. Sedikit sekali yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Ada tertulis bahwa segala yang baik dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dibayangkan. Segala hal yang baik yang dijanjikan, bila dikatakan sudah dipenuhkan semua oleh Tuhan, dilakukan. Karena apa? Tuhan sanggup melaksanakannya. Dia bukan cuma janji-janji PHP, pemberi harapan palsu. Ya, cuma PHP, cuma memberi harapan palsu. Bukan, Tuhan kita bukan seperti itu. Apa yang Dia janjikan, malah Dia ingin melakukannya untuk kita. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan itu? Iman. Kita percaya. Walaupun mungkin belum kita terima, karena kita percaya, permintaan itu diubahkan menjadi pengharapan. Ini menggambarkan bagaimana mulianya Allah kita tidak hanya bisa memberi janji, tapi sanggup memenuhi semua janji yang Allah katakan. Janji merupakan peneguhan. Janji itu merupakan satu peneguhan dari cinta kasih, persahabatan, ikatan keluarga, atau hubungan antar kita manusia. Selalu ada janji antara kita dengan orang lain. Suami istri melakukan perjanjian saat pernikahan, maka diikatnya janji itu di hadapan Tuhan. Yang mengikatnya bukan suami istri, tapi Tuhan. Diikatkan janji pernikahan itu oleh Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak berdiri dengan benar di atas janji itu, dia berlawanan dengan Tuhan sendiri. Sebuah janji akan terbukti benar atau tidak apabila sudah terbukti, sudah dipenuhi. Apabila ada sebuah perwujudan dari sesuatu yang tidak kelihatan, dari janji yang telah diberitakan. Perwujudan itu tentu akan sama dengan apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian. Apa yang dijanjikan diwujudkan dari apa yang dijanjikan. Terus saya sudah mengikat janji dengan kamu, sudah saya wujudkan. Dengan apa? Saya menerima kamu apa adanya sebagai istri, sebagai suami. Itu manifestasi, itu perwujudan dari sebuah janji. Cuma janji tapi nggak mau diberkati di gereja, itu bukan janji, itu PHP, pemberi harapan palsu. Itu bukan janji. Janji itu pasti diikat. Seorang yang akan meminjam uang di bank diikat dalam satu perjanjian dengan pihak bank, di mana orang itu akan sanggup membayar angsuran tiap bulannya, membayar bunganya tiap bulan. Itu perjanjian yang harus ditepati, yang harus diikuti, Bapak Ibu. Dengan adanya manifestasi atau perwujudan dari janji itu akan dapat dipercaya kalau sesuai dengan janji yang ada di perjanjian itu. Kualitas janji Tuhan adalah baik dan dapat dipercaya seperti perjanjian Allah dengan Raja Daud. Kalau Allah berjanji, satu titik pun Allah tidak akan berdusta dari janjinya itu. Dia tidak mau, dia mau memegang dirinya sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Itu wujud Allah. Walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia karena dia nggak bisa merubah dirinya yang setia itu menjadi tidak setia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 15 menuliskan, 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 menuliskan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat
seperti penglihatan Nabi Nathan berbicara kepada Daud. Ini perjanjian Allah dengan Daud. Allah berjanji kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Waktu Daud menjadi raja, dia satu-satunya raja Israel yang sangat berkenan kepada Allah. Allah sangat mengasihi Daud. Sehingga cuma dengan raja-raja yang ada di Alkitab, cuma dengan Daudlah Allah mengikat perjanjian bahwa keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh. Kalau sudah pernah baca Alkitab, ya, ada raja-raja yang masih di bawah keturunan Daud, kerajaan kalau dia hidup takut akan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, maka dijaganya kerajaan itu. Maka akan ada penutup mengatakan bahwa Allah menjaganya karena perjanjiannya dengan Daud. Perjanjian dengan Daud bukan hanya Allah dengan Daud, tapi kepada keturunan Daud semuanya Allah menjaganya seperti itu. Sampai keturunan berapapun Allah tidak menulisnya, tapi seluruh keturunan Daud dijaga oleh Allah. Kerajaannya tetap kokoh. Kalau keturunan Daud terus pemerintahannya tidak takut akan Tuhan, hidupnya ngawur, pemimpin bangsa itu hidupnya tidak benar di hadapan Allah, Allah tidak mau menjaga. Bahkan Allah bisa membantu untuk menghancurkan kerajaan itu. Tapi pemimpin yang hidupnya di bawah garisnya Daud dalam kebenaran, itu kerajaan dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Daud. Ingin membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan berbalik berkata, bukan engkau yang membangun rumah untukku, melainkan aku membangun untukmu. Dari janji ini kita belajar betapa besarnya kesetiaan Allah dalam rencananya. Kalau Allah merencanakan, Allah tidak pernah mau menyimpang ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Tidak, dia lurus dan dia lurus terus. Dia melaksanakan semua janji Allah. Janji Allah tidak pernah gagal. Allah bukan manusia sehingga bisa gagal. Allah ya Allah. Kalau dia berjanji, dia merencanakan semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah Allah rencanakan. Semua terlaksana persis apa yang Allah inginkan. Allah membuat perjanjian dengan Daud, janji itu tidak tergoyahkan, tidak tergantikan. Apa Daud pernah berbuat dosa? Pernah. Apa keturunan Daud juga pernah berbuat dosa? Pernah. Tapi waktu orang itu mulai kembali kepada Tuhan, perjanjian itu dibangun lagi oleh Allah. Dan Allah tetap memberikan janjinya kepada orang itu. Allah tidak mau gampang menghapuskan perjanjian Allah dengan Daud. Perjanjian Allah dengan saudara dan saya yang ada di bawah garis keturunan Daud adalah perjanjian yang pasti terpenuhi. Yesus ada di bawah garis keturunan Daud. Yesus ada, kita lihat dalam Matius 5 ayat 1 terus sampai 14 atau 16 itu dituliskan akhirnya bahwa Yesus ada di bawah garis keturunan Daud. Oleh sebab itu kerajaannya sekarang ada yang bisa tergantikan, ada yang bisa menggoyahkan, tidak ada. Jika apa yang Allah rencanakan dulu berhenti kepada perjanjian di Yesus, dan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Perjanjian itu berjalan terus. Apapun yang terjadi, perjanjian Allah kepada Daud dan garis keturunannya terus berjalan dengan baik dan pasti. Saudara dan saya adalah keturunan Daud yang pasti mendapatkan janji-janji itu. Meski bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa, Allah tetap setia kepada bangsa Israel sampai saat ini. Kita lihat Israel sedang dikepung oleh beberapa negara, tapi kita akan melihat Tuhan tidak akan tinggal diam kepada bangsa Israel
sebagaimana janjinya kepada nenek moyang mereka, sampai kepada keturunan berapapun Allah berdiri di atas janji Allah kepada keturunan Daud. Hidup kita boleh penuh tantangan, tapi janji Allah tetap pasti bagi orang percaya. Hidup kita banyak masalah persoalan, tapi janji Allah untuk menyertai dan menolong kita tidak pernah gagal. Dia pasti ada di pihak kita, dan dia berdiri sebagai penolong yang pasti. Dan kalau dia berdiri sebagai penolong, siapa mau lawan? Tidak ada yang bisa melawan kalau Allah berdiri untuk kita sebagai penolong kita. Oleh sebab itu jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi kecut, jangan jadi bergeser iman kita daripada Allah kita. Karena kita tidak melihat seperti pertolongan Tuhan. Mungkin iman kita sudah bergeser, kalau janji Allah tidak mungkin bergeser. Kita bisa bergeser dari perjanjian kita kepada Allah. Ya. Rencana Allah lebih besar daripada rencana kita. Daud ingin membangun rumah bagi Allah, tapi Tuhan punya rencana lebih besar, yaitu membangun dinasti kekal. Walaupun manusia berpikir besar, belum tentu sebesar yang Allah rencanakan. Manusia merencanakan membangun rumah bagi Allah. Mana pernah Allah mau tinggal di bangunan buatan manusia? Allah tidak pernah mau tinggal di situ. Karena Allah punya tempat tinggal yang jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, di mana bangsa manapun tidak bisa menggoncangkan rumah Allah itu. Dan terlebih mulia lagi, firman Tuhan mengatakan, hidup kita adalah baik Allah. Di sini dia tinggal, di hati kita. Sehingga waktu kita mulai dalam kesusahan, masalah, kita berseru, ya Tuhan, tolong saya. Mungkin di hati kita bicara, Allah dengar, karena di hati itu dia tinggal. Setianya Allah itu tidak jauh dari kita. Setianya Allah itu ada di dalam kita. Sehingga apa yang kita keluhkan Allah dengar. Maka itu jangan bersungut-sungut dalam hidup. Allah dengar persungutan kita, saudara. Dan Allah tidak berkenan dengan persungutan kita, dengan ngocehnya kita, dengan ngomelnya kita kepada Tuhan. Waktu kita bicara dalam hati aja Allah dengar. Karena apa? Dia tinggal di dalam hati kita. Hati-hati, saudara. Jangan isi hati dengan hal-hal yang tidak berkenan, dengan persungutan, dengan kemarahan, dengan omelan dan segalanya. Allah dengar. Suami nggak dengar, istri nggak dengar, anak-anak nggak dengar, tetangga nggak dengar, semuanya. Tapi Allah dengar. Allah dengar karena dia ada dekat sekali. Dia di hati kita. Saat kita bilang, Tuhan Engkau baik, aku bersyukur padamu. Allah dengar, Allah berkenan, dan Allah tidak akan tinggal diam. Setiap pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan, dia dengar, dan dia menikmati pujian, penyembahan itu. Sehingga apapun yang kita alami, waktu kita mulai bicara hati kita kepada Allah, yaitu Tuhan, tolong aku takut Tuhan, dia dengar. Dan dia tidak tinggal diam, dia bekerja. Karena apa? Dia setia sekali kepada kita. Dan dia tidak mau tinggal diam. Dia bekerja dan melakukan apa yang sedang kita pergumulkan. Yesus Kristus adalah Raja yang dijanjikan. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Pengenapan janji ini adalah Yesus Kristus keturunan Daud yang memerintah dengan kekal. Seperti saya bilang dalam Matius 1 ayat 16, bahwa Kristus itu garis keturunan dari Daud. Oleh sebab itu, kerajaan kekal yang dibangun oleh Allah itu lahir dari Kristus Yesus Tuhan. Sampai sekarang kerajaannya kekal di surga selama-lamanya. Tidak lama lagi kita akan masuk kerajaannya, dan kita akan tinggal di dalam kerajaan itu. Dan kalau kita ada dalam kerajaan itu, siapa yang dapat mengeluarkan kita dari sana? Tidak ada. Karena itu janjinya. Dan kalau dia berjanji, dia sanggup melakukan semuanya.
Mari kita jadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam ketaatan kita. Kita mesti patuh dan ingat bahwa kita patuh kepada Raja, seorang Raja yang bukan hanya duduk di tahtanya, tapi ada di dalam hati kita. Seorang Raja di dalam hidup kita. Iblis itu takut lihat kita. Karena apa? Ada Yesus dalam kita. Iblis tidak berani dengan kita. Kita yang takut dengan iblis. Kasihan Tuhan. Tuhan tidak nyaman di dalam hati kita kalau kita takut dengan iblis. Percayalah, di mana kita berada, waktu kita berseru, Yesus tolong saya takut. Yesus ngerti kita takut. Tapi Yesus tidak akan tinggal diam dan membiarkan jarno kapok, wedi. Dia bergerak dan dia mengusir iblis itu dari kehidupan. Dimanapun juga, percayalah, janji Allah itu tidak pernah menjadi gagal. Perjanjian Allah kepada Daud menunjukkan bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Tuhan yang berjanji pasti akan terbukti dan akan menepati janjinya. Dan mungkin Tuhan itu berdusta dan minta maaf sekali ini aja ya maaf. Aku nggak bisa memenuhi janji. Dia tidak akan berbuat itu. Karena apa? Dia setia. Kalau dia menjanjikan, dia laksanakan. Bagaimanapun keadaannya, dia laksanakan. Dan waktu dia melaksanakan, tidak ada satu kuasa pun dapat menggagalkan apa yang Allah perbuat pada hidup kita. Seringkali yang menjadi gagal apa? Iman kita untuk percaya menerima janji Kristus itu, iman kita yang menggagalkan sekarang. Sehingga waktu kita gagal, itu bukan kegagalan Tuhan, itu kegagalan ada pada kita. Karena iman kita mulai ragu dan tidak lagi percaya kepada kekuasaan daripada Yesus. Yosua 21 tadi kita sudah baca. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan, segala yang baik, Allah memberikan segala yang baik kepada saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Kalau saudara mau mengurutkan permintaan saudara kepada Tuhan, tidak ada yang terpenuhi, semua pasti terpenuhi. Seperti saya katakan, kenapa kita gagal? Karena iman kita tidak dapat menjangkau janji Allah. Iman kita goyah, iman kita tidak percaya, iman kita ragu-ragu. Itu sebabnya kita penting kita memiliki iman yang kuat. Waktu kita mulai datang ke gereja, kita mesti percaya Tuhan, Engkau hadir saat aku ada. Engkau sudah menyambut aku dalam hidup. Sampai besok pun Tuhan sudah ada di hari esok untuk kita. Bahkan sampai akhir bulan pun, di ujung akhir bulan ini Tuhan sudah ada menunggu kita. Dan dia tahu apa yang terjadi, dan dia langsung melaksanakan apa yang mesti dilaksanakan pada ujung bulan nanti. Waktu kita menginjak akhir bulan, maka kita menginjak di situ hari yang ada diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau melaksanakan itu, dia ada dan selalu ada untuk kita. Seperti firman Allah mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot bisa jauh terang kelihatan, ya ujung depan bulan sana, ujung tahun sana kita tahu apa yang terjadi. Tapi pelita menerangi sekitar kita semua. Terang bagi jalan, menerangi jalan-jalan kita. Kita nggak perlu takut di luar batas cahaya lampu itu ada apa. Di luar batas lampu itu ada Tuhan yang menjaga.
sehingga langkah-langkah kita selalu ada dalam tanggung jawab Tuhan. Jangan pernah ragu, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas hari-hari yang kita lewati. Tuhan bertanggung jawab. Jangan pernah menjadi takut untuk itu semua. Saya baru sembuh dari sakit. Ini saya dirawat di Karsa. Udah gak betah saya, saudara. Makan tiap hari nggak ada yang enak, tawar rasanya. Ada yang besok saya bilang, kamu mau makan apa? Supaya kamu makan, tapi saya nggak mau makan. Turun berat saya 6 kilo, saudara. Kan nggak ada yang enak, emang yang percaya, saudara ya. Yang pernah lihat di rumah sakit percaya dengan saya. Sampai ada satu pendeta, udah deh, mau apa Pak Ren? Nasi padang. Ini guyu. Oh, pasien kendeng mau nasi padang. Emang gak ada yang enak di sini kok. Istri saya mesti masukin nasi ke dalam mulut saya. Itu masih sedikit sih masih. Setengah aja udah bersyukur sih. Oh, puji Tuhan, setengah udah habis. Susternya bilang, Pak, kenapa nggak makan? Nggak enak. Amin. Allah sih enak. Saya pulang ke rumah pun mulut saya tuh masih gak enak. Aduh, cuma sampai teh manis, kopi, itu kan enak sekali kalau panas kan. Dapat saya air putih terus minum sampai 3 liter sehari. Terus saya pergi, istri saya tuh potong rambut saya gak kambuh lagi. Pas pulang, saya agak goyang jalan. Kenapa? Agak goyang saya. Main di mobil tuh, kau bisa nggak? Tak telepon anakmu nih, suruh lebih bisa. Kamu diam, saya mau diam. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya firman-Mu, saya sudah terima kesembuhan. Waktu Yesus bangkit di kayu salib, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus saya sembuh. Saya dapat seperti satu hentakan. Sebenarnya yang spirit. Enak, terang. Saya jadi kuat kembali. Saya bilang itu saya sembuh. Catat baik-baiknya. Jam, menit, tanggal catat baik-baik. Saya sembuh. Saya turun dari mobil, saya parkir mobil, saya bisa berjalan. Dan jalan saya cepat. Dokter bilang kamu jangan cepat-cepat jantung nanti. Besar, saya sembuh. Saya mau makan, kaget ya. Mau makan, betul. Iya, saya mau makan. Apa aja taruh, saya makan. Wah, itu saya langsung mau ada makanan. Ini semua, iya taruh semuanya biar saya makan. Saya makan, saudara-saudara. Enak luar biasa. Benar, saya sakit di belakang sana. Tapi waktu saya percaya saya sudah terima kesembuhan dari Yesus, saya sembuh. Minggu habis kebaktian umum, pulang di depannya Paradise, tahu ya apa itu Paradise? Itu ada nasi empok di rombong kecil. Saya berhenti pegang. Bu, empok bu. Saya bilang, kau beli apa? Aku tenang aja. Aku mau makan. Aku luwe. Istri saya. Dan istri saya diem aja ngeliatin saya. Saya pakai orang-orang. Pakai telur Bali. Pakai dadar jagung. Wah, saya bikin lengkap sih. Tahu Bali ini masuknya mungkin. Sampai rumah saya makan nasi empok, saudara tahu kan enaknya kayak apa itu. Dan pakai telur Bali, pakai Bali telur, pakai urap-urap, pakai dadar jagung. Wah, enak. Coba gua makan tenang aja, makan sampai habis. Oh Tuhan, terima kasih saya sembuh sudah. Dan saya bisa makan sampai saat ini, Bapak Ibu. Saya bisa makan dengan baik. Saya bilang Tuhan, saya sudah sembuh. Kira-kira hampir seminggu lalu ada teman saya hamba Tuhan dari Jakarta. Dia pelayanan penginjilan ke daerah-daerah di pedalaman. Udah 10 tahun, 15 tahun mungkin saya nggak pernah ketemu dia. Nggak pernah kontak. Waktu dia kontak malam-malam, ngapain ini orang telepon malam-malam? Saya WA, lo jangan telepon gue mau tidur, gue capek, besok aja ya. Besok pagi, terus doa pagi, saya telepon dia, nggak diangkat. Terus nggak lama dia telepon saya. Lu lagi ngapain? Ya gue lagi ngomong sama lo. Oh ya,
Enggak ada pesan Tuhan baru. Oh iya, apa? Ngomong. Iya. Dengar ya? Iya, dengar. Tuhan bilang, sampaiin sama Aren, dia sudah sembuh. Saya teriak, amin, saya sudah sembuh. Jantung saya sembuh, empedu saya sembuh, amin. Ingat ada pesan lagi, apa? Lo mesti ngelakuin seperti yang dulu lo ajarin sama gue. Dia dulu sekolah minggu saya ajarin, saya ajak ke pedalaman di Jakarta ya. Sekolah minggunya di bawah garis kemiskinan ya. Yang kalau saya kumpul, saya datang mau ibadah itu, wah dari semak-semak keluar. Om Yesus datang, Om Yesus datang. Wah, saya dipanggil Om Yesus. Sambil pegang kadal, saudara tahu kadal itu ya. Dan itu dibawa pulang dimasak sama mereka, sama orang tua mereka. Saking nggak pernah makan daging. Jadi binatang-binatang itu ditangkap mereka. Itu dari 10 anak, satu keluarga, 10 anak kecil saya layani. Sampai 2 tahun lebih terkumpul 130 anak-anak. Dan itu 85% non-Kristen. Orang tua mereka memberikan izin. Anak itu dia kumpul rame-rame. Saya kontrak ruangan cuma segede ini. Kalau puji-pujian dengan ada dandang itu saya. Karena orang yang punya rumah suka masak di belakang ada dandang. Wah melonyo saya punya belakang-belakang ini. Saya kumpulkan dan itu anak-anak yang pintar-pintar semuanya. Nilai mereka berubah. Ngomong mereka dulu sudah waduh kotor ini berubah. Maka itu orang tua mereka setuju anaknya tetap sekolah sama anak ini semuanya. Dan orang tua mereka itu preman-preman, maling-maling, cakep-cakep semua dulu. Om doain bapak saya. Kenapa bapakmu di penjara? Loh, kenapa? Nyuri ketangkep. Itu udah jemaat saya, dari anak-anak itu semuanya. Kamu mesti seperti itu lagi, Tuhan bilang. Oh iya, nanti saya minta petanya Tuhan dulu. Kemana saya mesti pergi? Saya nggak tahu di Batu kemana saya mesti pergi. Saya bilang saya minta petanya Tuhan dulu supaya saya tahu saya mesti pergi kemana. Ya, saya akan laksanakan semua itu. Ya, pokoknya kamu sudah sembuh dan kamu kembali lakukan seperti dulu yang kamu lakukan. Ya, saya mau. Saya dapat konfirmasi dari Tuhan. Saya sembuh. Senin depan ini saya mesti kontrol karena jantung saya itu menjepit otot pembuluh darahnya. Dokter bilang untuk kamu bapak olahraga itu maka semakin kencang bapak olahraga semakin kuat pembuluh darah itu menjepit otot. Ini dari bawah lahiran. Terus efeknya apa Pak? Ya nanti mau dilihat. Bapak olahraga pernah sakit dari saya olahraga seperti apapun sampai naik gunung pun nggak pernah sakit dari saya. Ya sehat-sehat aja. Pokoknya enggak, saya sudah sembuh. Enggak, Yesus sudah sembuhkan saya. Saya mesti periksa. Saya mesti kateter jantung lagi untuk dilihat jantung. Aduh saya rumit ya. Wes setelah sembuh lah. Saya pikir mesti periksa terus nurut aja. Periksa kateter lagi. Ya. Pak Wali yang tahu kateter itu aja. Ya Pak Wali ya, alatnya enak ya Pak itu. Saya mesti lakukan itu. Saya percaya Tuhan saya setia. Apa yang dia katakan, saya sehat, saya sehat. Saudara tahu saya waktu serangan jantung, nyopir mobil sendiri, kayak Pak Wali pernah alami. Dari rumah sepanjang jalan saya ditempel lagi. Semangat. Dan orang sehat. Ayo, kamu nggak apa-apa ya? Kamu kenapa sih? Ya enggak, jangan ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa, tenang aja saya nyopir kok, tenang kok. Ya jangan terus sampai di Harsa parkir matiin mobil. Pak, ada apa-apa? Saya mau periksa nih. Mana pasiennya Pak? Ya saya. Loh, kenapa Pak? Serangan jantung. Ribut mereka semuanya. Saya kunci mobil, saya kasih sama satpam pulang. Saya mau periksa dulu. Jangan ada. Si nyupir sama serangan jantung biarin. Dah naik tusuk sama soak kita nggak turun. Terus Pak tahan sedikit ya.
Mungkin baru-baru aja deh. Sampai 3 kali itu cuma sakit aja dulu. Gak cukup kok, gak sakit aja. Oh ya. Waduh. Sorry. Saya bilang Tuhan, saya mau masuk lagi. Saya mau masuk ke rumah Tuhan aja lebih enak, lebih menyenangkan. Bapak Ibu, saya berdiri di atas janji Tuhan, karena Dia pasti bisa melaksanakan, dan apa yang Tuhan laksanakan pasti akan berhasil. Allah memberikan janji ini kepada bangsa Israel. Kita lihat bagaimana pekerjaan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Oh, gak gampang keluar dari Mesir. Firaun itu punya tentara-tentara yang hebat dengan barisan tentara yang besar. Seperti apapun hebatnya, waktu Allah bekerja, mereka lepas dari Mesir. Saya percaya bahwa waktu itu ada sosial media, seluruh dunia akan gempar bagaimana bangsa itu bisa keluar dari Mesir. Nggak cukup di situ, keluarin orang-orang kepala batu ini susah loh. Dan mereka mesti melewati padang pasir, padang gurun itu. Saudara, padang gurun kayak apa? Satu panasnya minta ampun. Di sana nggak ada yang jualan teh kotak, nggak ada yang jualan teh manis gitu, nggak ada. Padang pasir itu, air juga susah carinya. Saudara tahu, memimpin bangsa yang keras kepala ini masuk padang pasir yang panas seperti itu tidak gampang, susah sekali. Allah mesti menyediakan fasilitas buat mereka, air, minum, makanan. Itulah satu bangsa yang besar yang akhirnya keluar dari Mesir, dan Allah menuntun mereka terus masuk dalam tanah perjanjian. Bukan langkah yang gampang untuk melakukan. Musa pun pusing mikirin bangsa Israel. Yosua waktu terima estafet pergantian pimpinan pun pusing karena dia tahu seperti apa bangsa ini, keras kepalanya. Tapi Yosua berdiri di atas janji Allah. Kau akan masuk suatu negeri yang melimpah susu dan madu. Di sana kau akan mengalahkan bangsa dari bangsa, walaupun mereka bukan orang yang terlatih untuk bertempur. Tapi Allah menjanjikan, aku akan menghalaukan bangsa-bangsa dari hadapanmu. Maka itu mereka percaya sekali. Waktu dikirim 12 pengintai, 10 orang ketakutan, cuma 2 orang yang tetap berdiri percaya kepada janji Allah. Yang 10 ini mati di padang pasir. Allah suruh mereka berputar di padang pasir 40 tahun lamanya. Tapi yang 2 orang ini dengan kelompok lainnya berjalan terus masuk. Karena apa? Mereka percaya. Mereka bilang memang mereka adalah bangsa-bangsa raksasa yang besar-besar, yang menakutkan. Tetapi Allah kita lebih besar dari mereka. Karena mereka percaya kepada janji Allah. Kita akan masuk ke tanah perjanjian. Kita akan masuk tanah perjanjian surga, Bapak Ibu. Kita akan ada di sana selama-lamanya, di dalam kekekalan yang penuh anugerah. Sementara berjalan akan ada masalah, persoalan kita hadapi. Percayalah, kita akan melewati semuanya itu. Tetap berdiri di atas janji firman Allah. Kalau iman mulai ragu, baca firman lagi. Ya, baca firman. Sementara mereka berjalan, banyak bangsa-bangsa lain yang mau menghancurkan mereka. Banyak binatang-binatang buas yang luar biasa di padang gurun. Tapi ada pemeliharaan Tuhan. Ada janji Tuhan, aku akan memelihara engkau. Aku akan menyertai engkau. Dan kalau Tuhan berkata itu, Tuhan melakukan. Tidak cuma lip service, hanya omongan-omongan bibir yang manis yang menjebak orang jatuh dan binasa. Tapi Allah melakukan janji itu dengan sepenuh kekuatan Allah. Dan kalau kekuatan Allah dikerahkan, siapa yang dapat melawan? Tidak ada yang bisa melawan. Waktu Allah berjanji, dia berdiri di atas perkataannya. Waktu dia mulai berdiri di atas perkataannya, dia mau melaksanakan. Saudara kasih terhadap janji Tuhan, kita dapat mempercayai dan mengandalkan janji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan dengan sepenuh kuasa Tuhan. Janji Tuhan ialah janji penyertaan, pemeliharaan,
janji keselamatan, semua janji Tuhan mempunyai kualitas yang terjamin, tidak mungkin terganggu. Bilangan pasal 23, kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati? Amin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nyesal atau gak janji. Dia berdiri di atas janji itu dan dia melaksanakan janji itu. Allah menjamin selalu firman Tuhan. Percayalah kepada janji-janji Tuhan ini. Melangkah dalam janji Tuhan. Jangan meragukan, apalagi tidak mempercayai janji Tuhan. Kita akan rugi besar dan tidak mengalami janji-janji kebaikan Tuhan. Janji Tuhan itu semua baik dan janji itu pasti akan terlaksana dengan baik. Yesaya 55, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 menuliskan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Allah tidak mungkin gagal. Dikatakan, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap firman Allah akan terlaksana, tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apakah yang akan dia lakukan, dan dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh. Apapun yang Allah perintah pada firman-Nya, firman itu akan berhasil. Yang tidak berhasil, kita tidak berhasil mempercayai firman itu pada Allah. Kuatkanlah iman kita, sehingga waktu kita membaca firman Allah, waktu ada janji Allah terucapkan, kita sanggup mengatakan amin. Dan kita menikmati janji itu di dalam diri. Boleh tolong saya pemain musik untuk menaikkan pujian. Ku tak
mendapat pertolongan dari Tuhan. Kuatkan imanku Tuhan, aku dapat menggapai janji-janji Tuhan yang hebat, janji yang besar. Bila boleh angkat tangan, saya mau berdoa. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa kasih-Mu dan ku tahu betapa kasih-Mu, amin. Dan ku tahu betapa diberkatilah tangan-tangan yang terangkat. Kuatkan iman mereka, mereka percaya penuh sehingga mereka mendapat pertolongan Tuhan. Banyak janji yang hebat dari firman itu menjadi milik kami, itu kepunyaan kami, di mana Tuhan menggenapi janji-janji firman itu. Di dalam nama Yesus, kuatkanlah umat-Mu. Mereka tidak menjadi ragu, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi bimbang, mereka tidak menjadi cemas, tapi mereka percaya penuh, sehingga mulut mereka penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Janji-Mu itu begitu pasti, janji-Mu pasti terlaksana dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan menjadi milik kami selama-lamanya selama kami hidup. Janji-Mu tidak pernah berubah. Kami menjadi umat yang dikasihi Tuhan karena kami percaya kepada janji-janji dari-Mu. Diberkati umat-Mu semua yang ada, ditolongnya mereka oleh Tuhan, sehingga mereka melihat sungguh pertolongan dari Tuhan ada dan nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Allen, supaya beliau diberkati Tuhan, Tuhan luar biasa, beri kesehatan yang sempurna. Kita bersyukur, kita diberkati. Saya tidak tahu ini adalah berkat drum elektrik dari Tuhan. Kita bersyukur, itulah supaya Tuhan memberkati beliau, supaya digerakkan hati mereka. Dia tidak tahu berkat dari mana. Kita bersyukur Tuhan memberkati beliau lebih. Itulah pengumuman seperti biasa. Hari Minggu Kristen rumah tangga. Kristen rumah tangga hari Minggu di rumah saudara Yayang di Tunggangan. Kita rekreasi Tunggangan hari Minggu, dan sekolah Minggu jam 3. Dan hari Senin ini ada kebaktian persekutuan Bumi Haji di Kantrean jam 5. Dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa dengan pengumuman. Mari kita tutup kebaktian kita. Kami undang semua mari berdiri. Mari kita naikkan pujian dan doa.
hadir dan menjamah, memberi kekuatan, memberi pemulihan pada semua kami. Dijagai dan diberkatilah semua orang. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah pekerjaan dan usaha mereka. Dilindungi, dipelihara mereka di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini. Ada pemeliharaan Tuhan yang maha tinggi atas seluruh umat Tuhan. Dijagailah anak-anak mereka, dipelihara semua anak-anak, maka cucu-cucu mereka pun dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Diberkatilah ibu gembala kami, dipulihkan keadaan, karena bilur-bilurmu sudah memulihkan semua menjadi baik. Di tengah usia yang semakin bertambah, tapi anugerah Allah tidak pernah terangkat dari ibu gembala kami, sehingga diberikan terus hati yang penuh dengan damai sejahtera, dilimpahkan perlindungan yang kuat kepada Allah serta anak-anak menantu cucu-cucu semua, sehingga umat hamba boleh kuat kembali dan boleh ada bersama-sama dengan umatmu, bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jaga pelihara umatmu semua dalam anugerah. Kekuatan Allah melindungi, menjaga, memberkati semua umatmu. Bapa di surga, saat umatmu tinggalkan rumah ini, hadiratmu menyertai umat. Tuhan melindungi semua umatmu kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi umatmu. Umatmu ada di dalam tanganmu yang tidak, dan tidak seorang pun dapat merebut umatmu dari dalam tanganmu. Tuhan memberkati roti dan air umatmu Tuhan. Menolong umatmu yang sakit pun disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kecewa diteguhkan untuk tetap ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Kuatkan iman umatmu Tuhan dalam iman mereka, sehingga mereka terus percaya kepada firman-Mu. Berkat Tuhan ada dalam pekerjaan dan usaha umatmu, baik di ladang, di peternakan, di toko, di warung, di kantor-kantor, dan damai sejahtera dan kebahagiaan memenuhi rumah tangga dan hidup nikah umatmu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, bawalah umatmu semakin mengasihi Tuhan, semakin setia sampai Tuhan datang di awan-awan yang damai. Di dalam kemuliaan Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat yang menolong engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan kekuatan dan perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.